Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus adalah wajah kerahiman-Mu yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kendati kelemahan dan keterbatasan kami. Itulah yang dinyatakan Putramu Yesus Kristus kepada Petrus yang ditunjuk untuk menggembalakan umat-Mu. Yesus Kristus Putramu menetapkan Santo Petrus sebagai pemimpin gereja-Mu yang menggembalakan kawanan domba-Mu, pemimpin dan pelayan utama hamba segala hamba bagi kawanan umat-Mu. Semoga kami Kau anugerahi rasa syukur atas kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh setia mengikutinya kendati segala kelemahan dan kerapuan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 3 kali Tuhan kita Yesus Kristus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus
menjawab, "Ya Tuhan, benar, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika ditanya 3 kali tentu Petrus ingat bahwa ia sudah menyangkal 3 kali juga. Namun Yesus tidak mengubah keputusan yang telah ditetapkan kepada Petrus agar ia menggembalakan kawanan dombanya. Disinilah landasan Alkitabiah iman Gereja Katolik bahwa Santo Petrus adalah paus yang pertama. Yesus sendiri sudah menetapkan kepadanya sebagaimana dicatat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu disampaikan hanya kepada Petrus yang bernama Simon, lalu Yesus menyebutnya sebagai Petrus. Maka kemudian dikenallah dengan nama Simon Petrus. Yesus mengatakan sabda ini tidak kepada para murid lainnya, tetapi hanya kepada Petrus. Dan di dalam Injil pada hari ini Yesus menantang Simon Petrus, anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Mereka dimaksudkan tentu saja para murid lainnya. Dan ini pun hanya dikatakan Yesus kepada Simon Petrus, yang telah ditetapkan oleh Yesus sendiri bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita bisa belajar tentang kepemimpinan dalam penggembalaan yang telah dipercayakan Yesus kepada Simon Petrus. Kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang menetapkan Petrus sebagai paus pertama melalui perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di dalam sabda itu termuat undangan untuk pelayanan imamat. Dari situlah paus, para uskup, para imam memiliki dan mendapatkan tanggung jawab pastoral pelayanan imamat melalui pengabdian yang intens pada doa dan sakramen-sakramen gereja. Identitas dan tujuan imamat itu hanya bisa dipupuk melalui persahabatan sejati dengan Kristus yang hidup, Sang Imam sejati. Dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus Kristus juga menubuatkan bagaimana Petrus akan mati dengan tangan yang terentang dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus telah memberi contoh sebagai sacerdos victima, imam kurban, dalam pengabdiannya ketika menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Dan dengannya Tuhan Yesus Kristus memuliakan Allah Bapa. Cara yang sama akan dialami Petrus untuk memuliakan Allah, yakni melalui peristiwa salib. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus tidak mengubah keputusan yang telah dibuatnya untuk memilih Petrus menjadi primus inter pares, begitu istilahnya, pemimpin di antara para pemimpin yang kemudian
dalam konteks pelayanan, penggembalaan kawanan domba dihayati sebagai pelayan, maka paus adalah servus servorum, hamba segala hamba, menggembalakan kawanan domba Kristus. Dalam perjalanan kemuritan Petrus, kasih Petrus pernah mengecewakan Yesus ketika Yesus ditangkap, disesah, dan disalibkan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Petrus tidak melarikan diri atau memisahkan diri dalam keputusasaan. Ia berusaha dengan segala kerendahan hatinya. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 7 dikatakan Petruslah yang mengenakan pakaian dan melompat ke dalam air untuk menjadi orang pertama yang menyambut Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri di pantai Tiberias. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maknanya adalah janganlah kita meragukan kasih dan kebaikan Tuhan yang tanpa batas, bahkan jika dosa kita gelap gulita seperti malam kelam. Kerahiman Tuhan jauh lebih kuat dari kelemahan dan kesengsaraan kita. Satu hal saja yang diperlukan, bahwa kita membuka pintu hati sekecil apapun untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang penuh kerahiman masuk ke dalam jiwa kita. Selebihnya Allah akan menyempurnakan sisanya. Semoga kita pun dengan rendah hati tunduk taat pada apapun yang dikehendaki Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, termasuk memanggul salib dengan setia. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.